Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, A'azzakumullah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan kembali di dalam salah satu majelis dari majalis al-ilm. Salawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ayuhal ikhwah, a'azzakumullah, kita melanjutkan qiraah kita kepada kitab atau pada kitab Syarah Fadhil Islam, dan sekarang kita masuk kepada babu tafsiril islami, bab yang menjelaskan tentang tafsir Islam. Berkata Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala, babu tafsiril islami, bab tafsir Islam, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'ani. Apabila mereka, yaitu orang-orang Nasara, mendebatmu dalam hal kebenaran, menyanggahmu dalam hal kebenaran yang kau bawa, yang turun kepadamu, faqul, maka katakanlah, aslamtu wajhiya, aku serahkan, aku pasrahkan wajahku lillahi, hanya kepada Allah. Aku serahkan wajahku hanya kepada Allah, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku juga mereka menyerahkan, menundukkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang ke-20 dalam surah Ali Imran. Ya, surat Ali Imran pada ayat yang ke-20. Berkata Asy-Syaikh Asy-Syarih hafizahullahu ta'ala, babu tafsiril islami, bab yang menjelaskan tentang tafsir al-Islam. Berkata Syekh hafizahullah ta'ala Asy-Syarih, ba'dama awrada al-abwab as-sabiqata fil hathi 'ala al-islami, setelah Syekh mendatangkan bab-bab yang terdahulu, bab yang sebelumnya, yang bab sebelumnya terkait fil hathi 'alal islami, memotivasi orang, mendorong orang agar
mengikuti agama Islam, waddukhuli fihi, agar orang masuk ke dalam agama Islam, wattamassuki bihi, agar berpegang teguh dengan agama Islam. Setelah Syekh menjelaskan bab keutamaan agama Islam, bab motivasi, dorongan agar masuk ke dalam agama Islam dan berpegang kepada agama Islam, arada, maka Syekh al-Mu'allif menginginkan ayyubayyina ma huwal Islam. Beliau ingin menjelaskan apa itu Islam. Lianna kaunaka tamdahu syai'a, karena ya engkau menjelaskan satu hal, memuji satu hal, tetapi wala tubayyinuhu, tapi engkau tidak jelaskan. La yahsulul maqsudu, maka tujuannya tidak bisa hasil. Jadi kita memuji sesuatu, menjelaskan keutamaan sesuatu, tapi tidak dijelaskan apa sesuatu itu. Ya terkait dengan kitab ini atau risalah ini, dijelaskan keutamaan Islam, dijelaskan dorongan, motivasi agar masuk ke dalam agama Islam, tapi nggak dijelaskan apa itu Islam, maka tidak akan hasil maksud. Fala budda, tetapi harus ayyubayyina, ya dia menjelaskan, atau dibaca majhul ayyubayyana, harus dijelaskan ma huwal Islamu, apa itu Islam. Likai la yadda'i ahadun, supaya tidak ada seorang pun yang mengaku, mengklaim annama huwa alaihi huwal Islam. Dia mengklaim bahwa apa yang dia yakini, yang dia pegang adalah Islam. Supaya nggak ada orang yang mengaku, mengklaim dia berada di atas agama Islam. Tetapi wahuwa mukhalifun lil Islami. Sedangkan kenyataannya, faktanya dia menyelisih agama Islam. Jadi harus dijelaskan apa itu Islam, supaya tidak ada orang yang mengaku dia berada di atas agama Islam, tetapi dia ternyata menyelisih agama Islam. Fakullul firaqi, maka setiap firqah, setiap golongan, setiap kelompok, tadda'i kullu wahidatin minha, masing-masing mengklaim annaha alal islami, bahwa sesungguhnya masing-masing mereka berada di atas agama Islam. Wa anna ghairaha, dan selain dari kelompok-kelompok itu, ya laisa huwa alal islami, dia tidak berada di atas Islam. Walau tarakna al-amra lihaula'i la halakatil ummatu, kalau seandainya kita biarkan urusan ini pada orang-orang yang seperti ini, mengaku Islam tapi menyelisihi agama Islam, la halakatil ummatu, niscaya umat akan binasa. Lakin min fadlillahi, tetapi termasuk anugerah Allah subhanahu, an ja'alal islam, termasuk anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, an ja'alal islam, yaitu Allah jadikan Islam wadihan bayinan, jelas. Islam Allah jadikan jelas. Falaysa al-islamu bid-da'wa wal-intima'i wal-intisabi. Islam bukan hanya sekedar, falaysa al-islamu, Islam bukan hanya sekedar bid-da'wa, mengklaim, mengaku-ngaku, wal-intima'i wal-intisabi, yaitu dia menisbatkan dirinya, dia menyatakan dirinya, menyandarkan dirinya ke dalam Islam. Jadi Islam bukan hanya sekedar sebuah klaim bahwa dia adalah Islam dan seterusnya. Walakinnal muslima, tetapi seorang muslim adalah man tamassaka bil islamil haqiqi, yaitu orang yang berpegang kepada Islam yang hakiki.
fala budda, maka harus an ta'rifal islama, engkau mengetahui Islam. Dari mana, dengan apa, dan melalui sumber apa kita mengetahui Islam? Mimma ja'a fi kitabillahi, dari apa yang datang di dalam kitab Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Quran, wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan dari apa yang datang di dalam sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. La min ghairihima, bukan dari yang lain. Jadi Asy-Syaikh Asy-Syarih menjelaskan bahwa setelah al-muallif sahibul matan menjelaskan sebelumnya bab fadlil Islam, bab keutamaan Islam, apa saja keutamaan Islam. Setelah menjelaskan bab ad-dukhuli fil Islam, bab dorongan, motivasi, keharusan masuk ke dalam agama Islam. Maka lalu kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala mendatangkan bab tafsir Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Islam itu apa? Penjelasannya bagaimana? Dan sebagaimana kita sudah sebutkan pada awal pembahasan dari risalah Fadl Islam ini, dan itu adalah merupakan pada pembahasan kita terkait dengan muqaddimah, dijelaskan bahwa kitab ini juga dijelaskan oleh Syekh Asy-Syarih hafizahullah ta'ala, bahwa beliau penulis kitab ini tidak menyebutkan perkataan beliau, melainkan beliau rahimahullah ta'ala mendatangkan dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari perkataannya para sahabat, dari athar, yang menjelaskan maksud dari judul bab. Seperti pada dua bab yang sebelumnya. Ketika menjelaskan tentang bab Fadlil Islam, didatangkan ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan juga hadis Nabi SAW, ya, perumpamaan kalian dan dua ahlul kitab sebelumnya, hadisnya Abdullah bin Umar. Lalu kemudian dan seterusnya dijelaskan. Lalu pada bab selanjutnya, bab masuk ke dalam agama Islam. Ya, disebutkan bahwa tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali hanya agama Islam. Yang lain yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Lalu kemudian didatangkan hadis, lalu kemudian didatangkan athar. Sebagaimana kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, pembahasan tentang athar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Hudzaifah bin Yaman, dan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Setelah menjelaskan keutamaan Islam itu apa, ya, dorongan motivasi agar orang masuk ke dalam agama Islam, berpegang pada agama Islam, maka kemudian Asy-Syaikh membahas tentang apa itu Islam, apa tafsirnya Islam, apa penjelasannya Islam, dengan mendatangkan dalil-dalilnya. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan, ini metodenya Syekh. Beliau tidak menyebutkan Islam secara bahasa adalah begini, Islam secara syariat adalah begini, tidak. Tapi beliau datangkan dalilnya yang langsung, dalil itu menunjukkan maksud dari al-Islam. Yang dengan dalil itu kita bisa memahami apa tafsir dari al-Islam. Maka pada bab ini didatangkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang di dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-20. Fa'in hajjuka. Kalau seandainya mereka, yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang Nasara dari Najran yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan pada mereka, faqul, maka katakanlah, aslamtu wajhiya lillah, aku berserah diri kepada Allah, aku serahkan
Aku tundukkan wajahku hanya kepada Allah, dan orang-orang yang mengikutiku juga menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Jadi yang dimaksud dengan Islam al-wajh, aslam tu wajhi, aku tundukkan diriku, serahkan diriku, itu maksudnya dirinya, bukan hanya wajahnya. Tapi mengapa disebut sini wajah? Karena memang ya yang pertama kali ditundukkan wajahnya. Ya. Jadi ini masuk ke dalam bab menyebutkan sebagian, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Masuk ke dalam pembahasan dzikru al-ba'dhi wa urida bihi al-kull. Menyebutkan sebagian, tapi yang dimaksud adalah seluruhan. Dan ini juga bagian daripada uslubul Arab. Metode orang Arab dalam mengungkapkan sesuatu. Dan ini telah difahami oleh orang-orang Arab. Nah, Syekh Asy-Syarih hafizahullah kemudian menjelaskan wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fa in hajjuka, kalau mereka mendebatmu, mereka dimaksud adalah ayin nasara. Di sini kata Syekh hafizahullah Ta'ala ayin nasara, itu orang-orang Nasara dari Najran. Ya, kalau mereka mendebatmu, maka jelaskan, beritahukan kepada mereka, faqul, maka katakanlah, aslamtu wajhi lillah, aku serahkan diriku kepada Allah. Wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku juga menyerahkan diri mereka kepada Allah. Wa hadza, dan firman Allah ini, fihi bayanun, di dalamnya terdapat penjelasan. Lima'na al-islami, penjelasan bagi makna Islam. Annahu, bahwa Islam itu adalah islamul wajhi lillah, berserah diri kepada Allah. Wa ikhlasun niyati lahu subhanah, memurnikan niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wal bara'atu minasyirki, dan berlepas diri dari apa? Dari kesyirikan. Ya, ini yang disebutkan di sini oleh Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala adalah surah Ali Imran ayat yang ke-20. Ya. Yang kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat yang ke-20, ini kita harus kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Atau setidaknya ayat 19, ayat ke-18. Dua ayat sebelumnya. Ayat ke-18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadai dengan hak dengan benar melainkan hanya dirinya saja. Dan para malaikat juga bersaksi, yang berilmu juga bersaksi seperti persaksian yang Allah telah persaksikan. Qa'iman bil qisti, Allah menegakkan keadilan dengan persaksian ini. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah melainkan hanya Allah saja. Al-Azizu, yang maha perkasa, Al-Hakimu, lagi maha bijaksana. Ini tauhid ya. Ayat tentang tauhid. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala firmankan ayat 19-nya, inna ad-dina indallahil islam. Inna ad-dina indallahil islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba, dan tidaklah orang yang diberi kitab berselisih illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, melainkan setelah datang kepada itu melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang ilmu, mereka berselisih. Baghyam bainahum. Kenapa mereka berselisih? Apa sebabnya mereka berselisih? Sebabnya adalah karena adanya kedengkian pada diri mereka. Lalu kemudian ada tujuan-tujuan dunia. Wa may yakfur bi ayatillah, dan siapa orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Baru kemudian ayat 20-nya, fa in hajjuka,
Kalau mereka membantahmu, mendebatmu, faqul, maka katakan, aslamtu wajhiya lillah, aku Islam, aku serahkan diriku, pasrahkan diriku hanya kepada Allah, dan orang-orang yang mengikutiku juga menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Artinya bertauhid kepada Allah. Karena dua ayat sebelumnya telah mengisyaratkan, telah menjelaskan bahwa ayat sebelumnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Ayat yang sebelumnya, ayat ke-18 adalah persaksian Allah terkait dengan tauhid. Nah, lalu kemudian ayat 20-nya, kalau mereka mendebatmu, katakan aku Islam, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid kepada Allah. Oleh karena itu, al-muallifu rahimahullahu taala, asy-syekh, nanti memberikan definisi Islam. Satu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Yang ini dikandung di dalam ayat ini. Fa in hajjuka, kalau mereka membantahmu tentang agamamu, tentang Islam yang kau bawa ini, maka jangan ragu, kasih tahu, beritahukan dan katakan, aslamtu wajhiya lillah, aku berserah diri kepada Allah, ya, hanya kepada Allah, dengan cara bertauhid hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Maka berkata Asy-Syaikh Asy-Syarih hafizahullahu taala, wa amma man kana 'indahu syai'un minasy-syirki, adapun orang yang dia ada berbuat kesyirikan, kada'watil amwati, seperti berdoa kepada yang sudah mati, wal kuburi, dan berdoa kepada kubur, wa yaqulu, dan dia berkata, ana muslimun, saya adalah muslim, fahadha laysa bimuslimin, maka orang ini sebenarnya bukan muslim yang sebenarnya. Mengapa? Karena dia berbuat kesyirikan. Kalau dia berbuat kesyirikan berarti tidak menyerahkan dirinya kepada Allah. Li'annahu ma aslama wajhahu lillah. Dia tidak menundukkan wajahnya, tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal aslama wajhahu li ghairillah. Tapi dia serahkan dirinya, dia pasrahkan dirinya kepada selain Allah. Yad'u ghairallah. Mereka berdoa kepada selain Allah, atau dia berdoa kepada selain Allah. Yadhbahu li ghairillahi, ya, yad'u ghairallahi, dia berdoa kepada selain Allah. Yadhbahu li ghairillahi, mereka menyembelih untuk selain Allah. Jadi ini di sini Asy-Syaikh jelaskan bahwa ini orang-orang yang berbuat kesyirikan, ya hakikatnya ya mereka bukan Islam. Karena Islam berarti hanya berserah diri hanya kepada Allah saja. Adapun apabila dia berbuat kesyirikan, maka dia berserah diri kepada selain Allah juga, bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah kemudian ini enggak berhak ini, ya, disebut sebagai Islam. Mengapa? Karena dia tidak berserah diri hanya kepada Allah. Sedangkan Islam itu adalah berserah diri hanya kepada Allah semata. Ya, artinya bahwa kita betul-betul mesti harus belajar untuk memahami apa makna al-Islam. Dan makna Islam yang disebutkan dalam ayat ini adalah aslamtu wajhi lillah. Ya, aku berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan di sini tentu adalah bertauhid sebagaimana tadi kita sudah katakan. Perkataan Asy-Syaikh, ya, al-istislamu lillahi bit-tauhid. Berserah diri kepada Allah dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, wa yanziru. Ini bisa juga dibaca yanzuru, pakai dzal ya, bukan pakai Allah. Artinya bernadar. Jadi nadhara yanzuru bisa, nadhara yanziru bisa. Wa yanziru li ghairillahi, dan dia pun bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan bagian dari Islam. Maka ini kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun." Bala. Ya. Ini yang di surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-112 ya. Ya, pada surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-112 di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya terkait pengakuan, terkait klaim dari orang-orang Yahudi dan orang-orang An-Nasara, yaitu yang pada ayat 111-nya. Mereka berkata, orang Yahud, orang Nasara berkata, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. Dan mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau orang Nasara. Tilka amaniyuhum. Itu adalah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum, katakan. Allah perintahkan kepada Nabi SAW, katakan kepada mereka, hatu burhanakum. Datangkan bukti kalian bahwa gak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasara. Mana buktinya? In kuntum sadiqin, kalau kalian benar. Kalau memang perkataan kalian bahwa yang masuk surga hanyalah Yahudi dan Nasara saja, mana buktinya? Kalau kalian benar, datangkan buktinya. Bala. Ya. Ya, artinya ini bahwa mereka katakan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasara. Tidak begitu. Yang masuk surga justru bukan Yahudi ataupun Nasara. Yang masuk surga adalah man aslama wajhahu lillah. Man aslama wajhahu lillahi, orang yang dia serahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dia serahkan wajahnya atau dia pasrahkan wajahnya hanya kepada Allah, yaitu tauhid. Man akhlasa lillahi mutawajjihan ilaihi. Siapa orang yang mengikhlaskan, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah dan menghadap hanya kepada Allah. Faqauluhu, maka firman Allah Subhanahu wa taala, aslama wajhahu lillahi. Dia berserah diri, menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah. Hadza tauhidu, ini adalah tauhid. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik. Ay muttabi'un lirrasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lianna mutaba'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam biha yatahaqqaqul islamu, karena mengikuti Rasul, ya dengan mengikuti Rasul yatahaqqaqul Islam, jadi betul-betul nyata Islam. Fal Islamu, maka Islam kalau begitu huwal ikhlasu lillahi. Islam itu adalah mengikhlaskan, memurnikan agama ini hanya kepada Allah, hanya untuk Allah semata. Wal mutaba'atu lirrasuli, dan mengikuti apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau yang di ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif tadi,
yang di surat Ali Imran ayat ke-20. Perhatikan ayatnya. Fa in hajjuka, kalau mereka membantahmu, faqul, maka katakanlah, aslamtu wajhiya lillah, aku serahkan wajahku, aku tundukkan, aku serahkan diriku hanya kepada Allah. Ini tauhid. Wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku, mereka juga menyerahkan dirinya kepada Allah semata. Lihat ittiba di sini. Aslamtu wajhiya lillah, faqul aslamtu wajhiya lillah, at-tauhid. Wa manittaba'ani, ini adalah ittiba atau mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam ayat yang dibawakan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala sahibul matni, aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'ani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna al-Islam berdasarkan perintah dari Allah, faqul aslamtu wajhiya lillah, yaitu maknanya tauhid, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku juga mereka berserah diri kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Artinya orang-orang yang mengikutiku ya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diringkas dari ayat itu tadi bahwa Islam itu at-tauhidu wal ittiba. Islam itu tauhid dan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sudah jelaskan sebelumnya dengan bahasa yang ringkas, al-Islamu huwa tauhidu was sunnah. Islam itu adalah tauhid dan sunnah. Al-Islamu huwa tauhid, wa tauhidu huwa al-Islam. Islam adalah tauhid, tauhid adalah Islam. Ya, wal Islamu huwa sunnatu. Islam adalah as-sunnah. Wasunnatu hiyal Islam, dan sunnah adalah Islam. Maka ringkasnya, sederhananya, bahwa makna Islam, tafsir Islam adalah at-tauhidu wassunnatu. Al-ikhlasu lillah, menurut bahasanya Syekh Asy-Syarih, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, wal mutaba'atu lirrasul, dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu kemudian selanjutnya Asy-Syaikh membawakan hadis yang sahih, yaitu bagian atau penggalan dari hadis Jibril. Berkata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, wa fi sahihi, dan di dalam sahih, maksudnya hadis yang sahih, an Umar bin al-Khattab, dari sahabat Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak melainkan hanya Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, wa tuqimas salata, dan engkau dirikan salat, wa tu'tiyaz zakata, dan engkau tunaikan zakat, wa tasuma ramadana, dan engkau berpuasa bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau menunaikan ibadah haji ke Baitullah kalau engkau mampu. Setelah Asy-Syaikh menjelaskan dengan mendatangkan ayat yang di surah Ali Imran ayat ke-20 bahwa Islam itu adalah tauhid dan ittiba. Ya, ini makna global dari Islam, at-tauhid wal ittiba. Maka Asy-Syaikh hendak menjelaskan bahwa ada pilar-pilar dari agama Islam. Jadi ini asasnya Islam adalah at-tauhid wal ittiba. Lalu kemudian ada pilar-pilarnya.
yang diistilahkan di dalam istilah bahasanya para ulama rukun-rukunnya. Yang kemudian disebutkan di dalam hadis ini dibawakan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif, rukun-rukunnya mengucapkan syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah kalau memiliki kemampuan. Ini semua bagian daripada Islam. Maka Asy-Syaikh mulai menjelaskan Islam dari pondasinya dulu. Faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani. Al-Islam, at-tauhid wal ittiba', pondasi dasarnya, landasannya ini utama. Lalu kemudian yang menjadi pilar-pilarnya mengucapkan syahadat, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mendirikan salat, tunaikan zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah kalau punya kemampuan. Jadi dimulai dari pondasinya dulu, dasarnya dulu, baru kemudian ditegakkanlah pilar-pilarnya. Berkata Asy-Syaikh Asy-Syarih hafizahullahu taala, "Dzakara Asy-Syaikh rahimahullahu hadzal hadits." Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullah menyebutkan hadis ini an Rasulillahi, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu yufassiru fihi al-Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri di dalam hadis ini Islam. Bahwa Islam itu adalah bi'annahu al-ityanu bihadhil arkanil khamsati. Bahwa Islam itu ya menunaikan 5 rukun ini. Yaitu al-Islamu, Islam adalah antashhada an la ilaha illallah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadai dengan hak, dengan benar, melainkan hanya Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Wa laysa ma'na dzalika talaffudhu faqat. Dan bukan makna syahadat ini adalah mengucapkan saja, bukan. Jadi maknanya itu sabda Nabi tadi, al-Islam wa tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu maknanya bukan hanya sekedar mengucapkan saja. La, tidak. Bal bil lafzi, tapi dengan diucapkan dengan lafaznya, wa bin niyati, dan dengan niat, ya sungguh dalam hatinya, wa bil amali, dan mengamalkannya. Karena kalau hanya mengucapkan saja dia tidak membenarkan, maka dia munafik, nifaq. Dia ucapkan saja tapi hatinya tidak membenarkan. Walaupun dia mengamalkannya tapi hati tidak membenarkan. Ini nifaq. Nifaq i'tiqadi. Atau dia membenarkan dengan hatinya tapi dia tidak mengucapkan, maka kekufuran tetap melekat pada dirinya. Karena ini bagian awal seseorang ini disebut masuk ke dalam dairatul Islam, dia ucapkan itu. Maka orang munafik, dia mengucapkan itu secara zahir dia muslim, tapi hakikat yang dia sembunyikan di batinnya itu kekufuran. Dan sudah dijelaskan pada pembahasan yang sebelumnya, atau pada kitab sebelumnya, itu pada penjelasan tentang Islam, iman, dan ihsan, ketika kita membaca penjelasan atau syarah dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, bahwa dairatul Islam, area Islam ini ausa, lebih luas min dairatil iman, daripada daerah iman, area keimanan. Di orang munafik secara zahir disebut Islam, tapi mereka tidak disebut dengan mukmin. Nah, berbang yang pertama dia mengucapkan. Maka apabila ada orang yang mengucapkan syahadat dan tidak nampak dari dirinya perkataan atau perbuatan yang membatalkan syahadatnya, secara zahir dia dihukumi sebagai seorang muslim. Tetapi kalau dia dia mengucapkan, dia yakini dalam hati, ya, atau dia ucapkan, kalau dia tidak meyakini dalam hati, maka dia munafik. Dia ucapkan, dia yakini dalam hati, lalu kemudian ada yang harus dia amalkan tapi tidak diamalkan, dan itu tidak membuat keislamannya batal,
maka berarti keislamannya mengalami kekurangan, an-naqs. Maka kalau ingin Islamnya ini betul-betul yang seutuhnya, maka mengucapkan syahadat bukan hanya mengucapkan saja, tapi mengetahui apa maknanya dan seterusnya. Maka selanjutnya Syekh katakan, fala budda minat talaffuzi bisyahadati. Harus mengucapkan syahadat. Wa minal ilmi bima'naha. Disertai dengan mengetahui makna syahadat. Bukan hanya mengucapkan, tapi disertai dengan mengetahui makna syahadat. Wal amali bimuqtadaha. Dan mengamalkan konsekuensinya. Hatta takuna syahadatan sahihatan. Sehingga persaksiannya betul-betul persaksian yang benar. Bukan hanya sekedar pengakuan tanpa pembuktian. Fasyahadatu an la ilaha illallahu. Maka persaksian bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak, dengan benar, melainkan hanya Allah. Ini maksudnya adalah al-ikhlasa lillahi. Memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Wa tarka syirki, dan meninggalkan kesyirikan. Wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, dan persaksian bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maksudnya adalah al-mutaba'ata lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tarkal bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan. Wal muhdatsati, dan hal-hal baru. Rasul sallallahu alaihi wasallam huwal qudwatu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan. Fala yutba'u ghairuhu, maka yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diikuti ketika bertentangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Al-Ahzab ayat ke-21. Ammal munafiquna, adapun orang-orang munafik, fahum yashhaduna, mereka bersaksi, anna Muhammadar Rasulullah, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya, mereka bersaksi bi alsinatihim, dengan lisan mereka. Lakin, tetapi, yakfuruna bihi fi qulubihim, mereka kufur terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hati mereka. Wa af'alihim, dan perbuatan-perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka bersaksi, mereka berkata, kami bersaksi sungguhnya engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sungguhnya engkau adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innal munafiqina, sungguhnya orang-orang munafik, lakadzibuna, mereka adalah pendusta. Ittakhadhu aymanahum junnatan, mereka jadikan sumpah mereka, yang dimaksud sumpah mereka, persaksian mereka bahwa Anda adalah Rasulullah, kami bersaksi bahwa Anda adalah Rasulullah. Ini mereka jadikan sebagai tameng, menutupi jati diri mereka. Ya, jadi aimanuhum, yang dimaksud dengan aimanuhum yang dalam ayat ini, ittakhadhu aimanuhum, yakni maksudnya adalah asyahadat. Asyahadat, yaitu persaksian mereka. Fasammaha yaminan, Allah sebut itu sebagai sumpah. Persaksian itu disebut sebagai sumpah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Junnatan ay sutratan, jadi penutup. Yatasattaruna biha, yang mereka bersembunyi dengan persaksian itu, menutupi jati diri mereka. Wa hum la yu'minuna bi annahu Rasulullah fi qulubihim, mereka tidak beriman
bahwa Nabi SAW adalah utusan Allah, dalam hati mereka nggak beriman. Wa in kanu yatalaffadhuna bidzalika fi alsinatihim. Walaupun mereka mengucapkan hal itu dengan lisan mereka. Fadalla ala anna al-matluba, maka ini menunjukkan, ya, hal ini menunjukkan bahwa yang diminta bukan hanya sekedar mengucapkan laisa huwal lafdhu faqat, bukan hanya melafadzkan saja, balil lafdhu wal i'tiqad wal amalu, tetapi mengucapkan, meyakini dan mengamalkan. Lalu selanjutnya wa tuqimas salah, wa tuqimas salata, dan mendirikan salat. As-salatu hiya ruknu tsani min arkanil islami. Salat rukun yang kedua dari rukun Islam. Falladhi yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang ada yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak dengan benar melainkan hanya Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dia bersaksi seperti itu. Lakin tetapi la yuqimu salata, dia tidak mengerjakan salat sama sekali. Ya. Jadi kalau dia tidak mengerjakan salat sama sekali, ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan jinsul amal. Dia nggak salat sama sekali. Dia meninggalkan jins al-amal. Yang ini kafir, gak sholat sama sekali. Ya. Atau dia ya kadang sholat, kadang dia tinggalkan secara sengaja. Ini juga sangat kurang keislamannya. Bal huwa tarikun laha muta'ammidan. Ya, tapi dia meninggalkannya dengan sengaja. Malas kan. Tapi meninggalkannya nih, kadang sholat, kadang enggak. Nah, karena meninggalkannya seperti ini, kurang keislamannya. Yang kata Imam Madzahabi, meninggalkan salat satu kali dengan sengaja, bukan karena uzur atau sebab tertentu, itu pun tetap dia harus mengerjakannya. Ya, itu lebih besar dosanya daripada mencuri, daripada berzina. Ya, dia tinggalkan karena malas, dan bukan berarti nggak sholat sama sekali, tapi kalau dia nggak sholat sama sekali, ini yang disebut meninggalkan jins al-amal, meninggalkan jenis amal. Yang ini na'udzubillah menyebabkan dia kufur, keluar dari Islam. Tapi kalau dia kadang salat, tapi kadang dia tinggalkan dengan sengaja, ini keislamannya sangat kurang sekali. Maka fahadha laisa bimuslimin, yang seperti ini bukan muslim. Kalau dia meninggalkan salat sama sekali, tidak pernah mengerjakan salat fardu, dia bukan muslim, yang artinya kafir, keluar dari Islam. Kalau dia meninggalkan salah satu salat fardu, tapi mengerjakan sebagiannya, maka dia bukan muslim yang sempurna keislamannya. Wa tu'tiyaz zakata, dan menunaikan zakat. Kadzalika la budda ma'as salati, demikian juga harus bersamaan dengan salat, min ada'iz zakati, menunaikan zakat. Li'anna zakata qarinatus salati, karena zakat itu disebutkan selalu beriringan dengan salat. Faman farraqa baina salati waz zakati, maka siapa orang yang memisahkan antara salat dan zakat, ay annahu yusalli, maksudnya dia adalah orang yang salat, lakinnahu la yuaddi zakata, tapi dia tidak menunaikan zakat. Hadza aidan laysa bimuslim, ini juga bukanlah seorang muslim yang sempurna keislamannya. Dia salat tapi enggak zakat. Ya. Faqad qatala Abu Bakrin As-Siddiq, maka sungguh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah memerangi mani'iz zakati, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Wa qala, dan berkata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wallahi demi Allah, la uqatilanna, aku akan memerangi, man farraqa baina salati waz zakati, orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Ya, dia tidak menunaikan zakat, diperangi.
sebagai apa? Sebagai hukuman bagi dia. Bukan karena dia keluar dari keislaman, tapi sebagai hukuman bagi dia. Ya berbeda kalau dia nanti mengingkari kewajiban zakat. Ya, mengingkari kewajiban zakat, maka itu dia diperangi karena kufur. Kalau ini diperangi karena meninggalkan kewajiban. Ya, diperangi karena meninggalkan kewajiban, yaitu apa? Zakat. Wa tasuma ramadanan, berpuasa bulan Ramadan. Hadza huwa ruknu rabi'u, ini adalah rukun yang keempat. Wa huwa siyamu syahri ramadhana, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Falladhi yatruku siyama, maka orang yang meninggalkan puasa, wa yaqulu, dan dia katakan innahu laysa bilazimin, bahwa puasa Ramadan itu enggak wajib. Lihat, ini mengingkari kewajibannya. Fahadha laysa bimuslimin, dia jelas kalau yang ini bukan orang Islam dan dia keluar dari keislamannya, kafir, karena dia mengatakan enggak wajib puasa. Wa tahujjal baita, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ini istata'ta ilai sabila, kalau engkau memiliki kemampuan. Faman kana indahu istita'atun lil haji, siapa orang yang mempunyai kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, walam yahujja, dan dia tidak menunaikan ibadah haji, wa yaqul, dan dia berkata innahu laisa bilazimin, bahwa itu enggak wajib. Nah, dia katakan ini berarti kalau yang ditambahkan penjelasan innahu laisa bilazim, berarti dia mengingkari kewajiban haji. Fahada yakfur, yang ini jelas dia kufur, keluar dari agama Islam kalau yang begini. Dia mengingkari kewajiban haji. Kalau dia mengakui kewajiban haji tapi dia tidak menunaikannya, ini dia dosa. Dia dosa, tapi tidak dihukumi keluar dari keislaman. Ya, tapi kalau dia mengatakan ini enggak wajib, itu bahaya. Fahadha yakfuru, maka orang yang seperti ini dia kufur. Ya, berbuat kekufuran yang keluar dari agama Islam. Walihada qala, oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Siapa orang yang kufur, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, tidak butuh, Allah Maha Kaya, 'anil 'alamin, dari seluruh alam. Ini surah Ali Imran ayat 97. Amma idza i'tarafa biwujubil haji, adapun dia mengakui kewajiban haji, walakinnahu lam yahujja takasulan, tapi dia enggak mau haji karena malas, fahada yulzimuhu waliyul amri bil haji, maka yang seperti ini pemimpin mengharuskan dia, mewajibkan dia apa? Harus berhaji dari harta yang dia miliki dan kemampuan yang sudah dia miliki. Wallahu a'lam. Jadi intinya bahwa ini hadis ini didatangkan oleh Syekh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan bahwa Islam bukan hanya dengan pondasinya tauhid dan ittiba saja, tetapi juga harus ditegakkan juga pilar-pilarnya. Ya, harus ditegakkan juga 5 pilarnya yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bagian daripada tafsir Islam. Jadi ya, saya mah yang penting saya nggak berbuat kesyirikan, saya mah yakin Rasul adalah utusan Allah, walaupun saya nggak sholat. Tar dulu, yang nggak sholat ini, kalau dia sama sekali nggak sholat, ini bahaya ini, karena para sahabat menghukumi kufur. Ainaan. Wallahu a'lam. Ayyuhal ikhwah a'azzakumullah. Ya, kita cukupkan dulu qiraah kita pada kesempatan kali ini. Ini sudah ada pertanyaan ini yang masuk. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam surat Al-Baqarah ayat 112 di sana disebutkan kalau muhsin maksudnya adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada hadis Jibril, ihsan adalah beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa, ya meyakini bahwa Allah yang mengawasi kita. Yang Anda ketahui keduanya adalah ihsan. Bagaimana dengan perbedaan maksud dari dua dalil tersebut? Jazakallah khair Ustaz. Nah, jazakallah khair. Ya, tidak bertentangan. Ya, tidak bertentangan. Perbuatan baik itu tidak bisa disebut sebagai perbuatan baik. Ihsan itu kan berbuat baik ya, secara bahasa.
berarti berbuat baik. Perbuatan baik tidak bisa disebut sebagai sebuah perbuatan baik kalau tidak ittiba, mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW. Kan begitu. Nah, kalau ihsan yang disebutkan dalam hadis Jibril adalah dia sesuai tuntunan. Dia ikhlaskan karena Allah. Lalu dia semakin tingkatkan kualitas dari amalnya itu. Ya, keikhlasannya dia tingkatkan, kesungguhannya. Nah, itu sampai kepada derajat ihsan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa innahu yarak. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi di sini ada makna. Jadi sekarang makna berbuat kebaikan, ya, makna secara umum, secara bahasa, makna umumnya ya, sebagaimana apa? Sebagaimana iman dan Islam memiliki makna yang luas, makna yang sempit. Wallahu a'lam, ihsan juga sama, memiliki makna yang luas, makna yang sempit. Makna yang luas ihsan itu segala perbuatan yang baik yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ihsan. Pasti baik itu. Tetapi mengerjakan sesuatu dengan kesungguhan, semakin ditingkatkan kualitasnya, nah itu ihsan dengan makna yang lebih spesifik lagi. Ya, ihsan dengan apa yang lebih apa? Maknanya yang lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi. Jadi tidak ada perbedaan atau benturan dari dua maksud yang disebutkan di dalam ayat dan hadis, wallahu a'lam. Na'am. Ini ada pertanyaan lagi. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Tadi disampaikan bahwa tak sempurna keislaman seseorang jika kadang salat, kadang tidak. Bagaimana jika seseorang yang seumur hidupnya salat 5 waktu terus-menerus di rumah saja dengan keyakinan bahwa tersebut hanya sunnah? Jadi salat berjamaah hanya sunnah muakkadah. Jazakallahu khair. Ya, kalau dikatakan apakah ini kurang? Ya tentu kurang. Tapi tentu kekurangannya berbeda dengan orang yang kadang salat, kadang tidak. Karena orang yang kadang salat fardu, misalnya salat zuhur dia kadang kerjakan, kadang dia tidak kerjakan. Kan yang dia tinggalkan apa ini? Yang dia tinggalkan itu adalah perbuatan yang apa? Wajib dengan ijma'. Salat fardu sepakat kaum muslimin semuanya. Wallahu a'lam, min kull al-madzahib, dari semua madhab, mereka bersepakat semuanya kaum muslimin bahwa as-salawat al-khams, salat 5 waktu, hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi setiap individu. Sepakat, ijma'. Ya. Dia tinggalkan salah satunya, maka dia telah meninggalkan sesuatu yang wajib, yang kewajibannya disepakati. Kita katakan kurang keislamannya. Wallahu a'lam, kecuali dia nggak sholat 5 waktu sama sekali. Nah, ini yang kemudian dihukumi naudzubillah kufur. Nah, ada orang yang dia salat fardu dikerjakan, kewajiban salatnya dikerjakan, tapi nggak berjamaah di rumah dengan keyakinan itu hanya sunnah muakkadah. Nah, sebagaimana kita ketahui, para ulama berselisih tentang hukum salat berjamaah. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang memfatwakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu ain. Berarti kalau orang ini nggak salat berjamaah, tapi dia salat fardunya di rumah, dia kerjakan, tapi dia nggak salat berjamaah tanpa ada uzur, ya di rumah tanpa ada uzur, karena dia menganggap hanya sunnah. Nah, ini kan berarti dia ada kekeliruan ya dalam memahami sunnah itu kan dikerjakan lebih utama, tentunya dapat pahala atau lebih utama, ditinggalkan ya tidak berdosa. Tapi kalau orang mukmin yang betul mengerti, orang muslim yang mengerti, dia nggak akan menyanyiakan peluang itu.
Dan itu definisinya para fuqaha itu apabila sesekali seseorang tidak mengerjakannya, bukan terus-menerus. Wallahu a'lam. Nah, ini kan yang kemudian dianggap disalahfahami adalah ya karena sunnah akhirnya ditinggalkan terus-menerus. Bobot perkara yang dia tinggalkan, yaitu salat berjamaah, dengan meninggalkan salah satu salat fardu yang wajib, kewajibannya telah disepakati atau ijma, bobotnya sama atau tidak? Tidak sama. Ya, bobotnya tidak sama. Tetapi juga apabila seseorang meninggalkan sesuatu yang sunnah muakkadah terus-menerus, ini jelas juga akan mendatangkan pengaruh kepada keislamannya. Ya, karena tadi seorang muslim ya hendaknya dia tidak meremehkan perkara-perkara yang sunnah, apalagi yang muakkadah. Sunnahnya pun muakkadah pula lagi. Jadi kalau dikatakan kurang keislamannya, jawabannya nah, kurang keislaman. Tetapi tentu tadi bobotnya berbeda. Yang satu meninggalkan sesekali salat fardu yang telah disepakati kewajibannya. Yang ini dia meninggalkan sesuatu yang diperselisihkan tentang kewajibannya. Tentu dari sisi bobotnya akan berbeda. Namun kalau toh ditinggalkan terus-menerus, artinya tidak berjamaah terus-menerus pun tanpa ada uzur syar'i, maka itu pun akan membuat keislamannya kurang dan kurang sesuai dengan kadar dia meninggalkan itu. Namun tentu wallahu alam tidak kita katakan dia keluar dari agama Islam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.